Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk beribadah kepadanya. Karena itu mari kita mulaikan dengan mengangkat tangan bersama di hadapan Bapa. Sesungguhnya pertolongan kita di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin.
berdoa. Bapa yang ada di dalam surga dan ada di tengah-tengah kami dimanapun kami berada saat ini, kami mengucap syukur buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau mengambil waktu yang terindah dalam hidup kami untuk kami bersekutu dengan firman Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu, biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanyalah isi hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Roh Kudus, Engkau memberi hikmat kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, khususnya jemaat Gereja Isa Al-Masih, jemaat Majapahit Semarang. Dalam ibadah online hari ini, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dalam Injil Matius, pasal yang ke-26, ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Ketika Tuhan Yesus kembali berdoa di Taman Getsemani, Tuhan menjumpai murid-muridnya tertidur lelap. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, supaya mereka tidak jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara, selama kita masih hidup di dunia ini, kita tahu bahwa roh kita ini penurut, tetapi daging kita ini lemah. Seringkali kita jatuh ke dalam keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Karena itu pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan untuk senantiasa kita melakukan dua hal. Yang pertama, berjaga-jaga, dan yang kedua, berdoa. Bapak Ibu Saudara, berjaga-jaga memiliki arti yang pertama adalah sadar, tidak tertidur, tidak terlena. Bukan berarti kita tidak boleh tidur. Justru tubuh kita ini perlu tidur dan istirahat untuk memulihkan dan menjaga stamina kesehatan kita. Tetapi yang dimaksudkan adalah sadar secara rohani. Iman kita tidak tertidur, tapi iman kita terus-menerus bertumbuh dan berbuah. Iman kita tidak berhenti, Bapak Ibu Saudara. Berjaga-jaga memiliki arti yang kedua, yaitu waspada. Selama pandemi COVID-19 ini, pemerintah selalu mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penularan virus corona. Pemerintah selalu mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, menjaga stamina, agar penyebaran virus corona dapat terputus. Berjaga-jaga memiliki arti waspada. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk kita selalu waspada, karena lawan kita ini bukan secara fisik. Kita bukan bertempur atau berperang, tetapi lawan kita adalah iblis yang tidak kelihatan.
Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kita ketika kita tidak waspada. Iblis selalu memasang jerat supaya setiap kita yang tidak waspada jatuh oleh jerat si iblis. Berjaga-jaga memiliki arti yang ketiga, yaitu menguasai diri. Kita sebagai manusia masih memiliki kedagingan, dan kita perlu tetap menguasai diri kita. Kita perlu menguasai emosi kita, kemarahan kita, hawa nafsu kita, perasaan, pikiran, dan kemauan kita. Seringkali anak-anak Tuhan tidak mampu mengendalikan dan menguasai diri, sehingga justru jatuh dan melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena itu, kita harus senantiasa menguasai diri kita. Kita harus senantiasa berjaga-jaga. Dalam arti kita harus sadar, iman rohani kita jangan terlena. Kita harus waspada, dan kita harus menguasai diri kita. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-41 tadi dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoa. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita dua hal ini. Bukan hanya berjaga-jaga saja, tetapi kita juga senantiasa berdoa. Bukan hanya berdoa saja, tetapi kita juga harus senantiasa berjaga-jaga. Berdoa berarti berbicara, berbincang-bincang, berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa berarti membangun hubungan dengan Tuhan. Bahkan tidak hanya sekedar hubungan, tetapi membangun keintiman dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan bisa melalui dua cara. Yang pertama, berdoa secara pribadi. Dan yang kedua, melalui ibadah atau persekutuan-persekutuan. Yang pertama, berdoa secara pribadi. Memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Memiliki saat teduh pribadi dengan Tuhan. Memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, ambil waktu setiap hari, setiap pagi, sebelum kita melakukan aktivitas kita. Biarlah kita bersekutu dengan Tuhan. Biarlah roh kita bersekutu dengan roh Tuhan. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena hubungan yang intim dengan Tuhan membuat kita kuat. Manusia roh kita kuat. Manusia jasmani kita juga kuat. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi pandemi ini, justru kita punya banyak waktu untuk lebih bersekutu dengan Tuhan. Kita punya banyak waktu untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, supaya kita semakin dekat dan semakin erat. Kita juga punya banyak waktu bersama-sama keluarga, membangun mesbah keluarga, membangun keintiman dengan cara yang kedua, yaitu melalui ibadah atau persekutuan. Kita tahu bahwa di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, ibadah tatap muka, persekutuan-persekutuan rumah tangga, komsel-komsel ditiadakan. Kegiatan-kegiatan tersebut diadakan secara online. Tapi semua itu bukan terus membawa kita semakin jauh dengan Tuhan. Justru lewat situasi pandemi ini, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Ibadah online
persekutuan rumah tangga online, komsel-komsel online, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita punya Allah yang tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Allah kita adalah Allah yang punya kuasa, yang sanggup menjamah setiap kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Oleh karena itu, justru di tengah-tengah situasi seperti ini, di saat banyak kesulitan secara global dialami oleh hampir semua negara, kita sebagai orang percaya diingatkan kembali melalui firman Tuhan hari ini untuk terus berdoa, membangun keintiman dengan Tuhan. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, untuk senantiasa sadar, waspada, dan menguasai diri kita, dan membangun keintiman dengan Tuhan, sehingga kita tetap mampu berdiri teguh di atas iman percaya kita kepada Kristus, dan kita tetap mampu menjadi terang buat dunia di sekeliling kita yang saat ini membutuhkan kasih dan pertolongan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, senantiasa kita berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Salam sehat buat jemaat terkasih. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini, untuk mengingatkan setiap kita dimanapun kami berada, kami boleh senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Kami boleh senantiasa sadar, waspada, dan menguasai diri kami. Kami boleh senantiasa membangun hubungan intim dengan Engkau Tuhan, supaya kami tetap teguh berdiri di atas iman kami. Iman kami terus bertumbuh dan berbuah Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Dan biarlah kami mampu menjadi terang, kami mampu menjadi garam di tengah-tengah dunia, di sekeliling kami Tuhan, yang saat ini membutuhkan kasih dan pertolongan kami. Roh Kudus, Engkau materaikan firman-Mu, Engkau mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Walau hanya 1 jam, berdoa itu berat. Tapi lihatlah situasi yang terjadi di sekitar kita. Jadi kita perlu mendoakan masyarakat Indonesia, kejadian-kejadian yang terjadi, dan juga kondisi kenyamanan masyarakat ini perlu kita bawa dalam doa, supaya kesejahteraan Allah dinyatakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, melihat situasi yang terjadi pada hari ini, patutlah umat-Mu berdoa. Yang pertama, kami berdoa untuk damai sejahtera di negeri Indonesia tercinta.
Mari Tuhan memberkati, jauhkan dari segala ancaman kejahatan, jauhkan dari tindakan-tindakan kebrutalan, jauhkan dari narkoba, dan Engkau jauhkan Tuhan dari tindak kejahatan yang terkait dengan pembunuhan. Kami percaya kepada Tuhan memberkati Indonesia, terutama kota Semarang ini. Kami mohon kepadamu supaya kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan dinyatakan, terutama menghadapi situasi pandemi virus corona. Kami percayakan kepadamu karena Engkaulah yang memberikan jaminan. Memberkati Tuhan dari anak-anak sampai kepada para lansia, supaya Tuhan memberikan kesehatan daerah demi daerah, lingkungan demi lingkungan. Kami percayakan kepadamu, terutama di lingkungan gereja kami di Semarang ini, dan pada khususnya Tuhan, kami berdoa untuk perumahan ini, Taman Majapahit Estate, supaya diberkati Tuhan, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan kenyamanan. Kami juga berdoa Tuhan, bila sebentar umat-Mu, anggota jemaat gereja Salmasi Majapahit hendak menghaturkan persembahan, Tuhan sucikan berapapun nilai persembahan yang dihaturkan kepadamu, kiranya akan memberikan satu ungkapan rasa syukur dan sebuah bentuk ketaatan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengerja, kami berdoa untuk para diaken, kami berdoa untuk para kasubit, dan mendoakan seluruh jemaat memberkati Bapa. Kami percayakan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari kita bersama-sama akhiri dengan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa. Maka sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah engkau kepada aktivitasmu, kepada kegiatan-kegiatan keluarga, dan kepada rencana-rencana kerjamu pada hari ini, esok hari, dan seterusnya. Biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan engkau boleh tampil bersinar. Dan oleh kemurahan Allah, maka Yesus Kristus akan diam di dalam hatimu, diam di dalam keluargamu, rumah tanggamu, dan engkau dibuatnya menjadi berhasil. Dan biarlah Roh-Nya yang kudus akan selalu memimpin, membimbing, menuntun, menghibur, mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.